Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki hari ke-37 renungan masa Prapaskah ini. Dan saya berharap kita masih mengikuti renungan demi renungan, karena melalui renungan inilah membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga menolong kita untuk bisa memeriksa hati, bahkan mau bertobat dan mau dibentuk oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita fokus pada salah satu perkataan Yesus di kayu salib, perkataan salib yang keempat, yaitu Eli, Eli lema sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terdapat dalam Matius pasal 27 ayat 46. Saudara, apa makna dari perkataan ini? Ya, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Saudara, sebelum itu kita akan melihat bahwa Yesus sebenarnya dalam menanggung dosa kita. Yesus menanggung 3 macam penderitaan. Pertama, Yesus harus mengalami penderitaan fisik. Kita tahu betul Yesus sejak pagi, Yesus sudah mengalami penderitaan fisik, yaitu pencambukan. Bahkan Yesus mengalami luka duri di kepala, dan juga memikul salib yang begitu jauh dan berat sampai Golgota. Dan puncaknya adalah ketika Yesus harus dipaku di kedua tangan, dan kemudian di bagian kaki. Dan Yesus juga mengalami penderitaan fisik ketika lambungnya ditusuk. Tahu, saudara? Ini ada penderitaan fisik yang luar biasa, kematian yang pelan-pelan, tapi sangat membuat fisik Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Kemudian Yesus juga mengalami penderitaan secara psikologi. Yesus mengalami penghinaan, cemoohan, hinaan dari berbagai orang. Bahkan Yesus juga pernah ditelanjangi, ditendang, diludahi, bahkan dipermainkan. Dan secara psikologi itu ada sangat menghina dan sangat mencemooh Yesus sebagai guru dan sebagai Tuhan. Namun saudara, perkataan Yesus keempat ini justru memperlihatkan bahwa ada penderitaan yang paling besar, yaitu penderitaan secara rohani, di mana Yesus mengalami keterpisahan relasi dengan Bapa. Mengapa bisa demikian, saudara? Secara hakikat sebenarnya Yesus tidak pernah terpisah dengan Bapa sebagai 3 pribadi dan Tritunggal. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus, dia menanggung dosa manusia. Maka kita mengatakan dalam Galatia pasal 3 bahwa orang yang disalibkan adalah terkutuk. Yesus yang awalnya tidak mengenal dosa menjadi berdosa karena menanggung dosa kita. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ini membuktikan bahwa sebenarnya Yesus harus mengalami penderitaan rohani, yaitu keterpisahannya dengan Bapa karena harus menanggung dosa, menanggung cawan murka Tuhan, atau bisa dikatakan juga untuk menggenapi Mazmur pasal 22 dikatakan bahwa ini adalah tema dari penyaliban Yesus. Saudara, mengapa Yesus melakukan semua itu? Lagi-lagi kita tahu bahwa Yesus harus terpisah dengan Bapa supaya kita direkonsiliasi dengan Bapa, supaya kita bisa kembali punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dan ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Jadi Yesus mengalami penderitaan fisik, penderitaan psikologi, juga penderitaan rohani, yaitu keterasingan relasinya dengan Bapa, demi kesatuan kita kembali dengan Bapa. Karena itu saudara, di masa Prapaskah ini menolong kita untuk menghargai pengorbanan Yesus ini, dan membuat kita semakin sadar betul bahwa relasi yang sudah dipersatukan dengan Yesus, dengan Bapa melalui Yesus ini, mari kita memanfaatkan dan mempergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kita punya relasi yang baik, yaitu kita berdoa sebagai bentuk kita berbicara kepada Tuhan, dan kita membaca firman sebagai bentuk Allah berbicara kepada kita. Maka relasi dua arah ini menolong kita untuk terus bertumbuh, dan semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Soli Deo Gloria. Amin.